Selamat sore teman-teman semua, saya Farhan Helmi, saya adalah orang menyebutnya sebagai difabel mu'alaf. Jadi saya tidak lahir difabel, tapi karena saya kecelakaan mengakibatkan saya menjadi difabel. Saya ingin mengajak kalian untuk merenungkan hal yang paling kecil, satu angka yang sangat magic buat saya, yaitu 1,5 angka 1.5. Jadi saya dari dua angka yang 1,5 itu, yang pertama adalah 1,5 sentimeter. Apa maknanya buat saya? Ini besar sekali. Karena sejak kecelakaan saya di tahun 2015 lalu menjadi difabel, maka perjalanan kursi roda saya tergantung seberapa celah tingginya 1,5 senti atau tidak. Kalau itu tidak mulus, maka saya akan terguling. Dan itu adalah keseharian saya, karena setiap hari saya berkantor di dekat dari rumah. Dan kemudian di dalam perjalanan itu saya harus menghitung setiap hari kemana saya harus berjalan, kadang melawan arah, kadang ini. Karena ada kendala di dalam 1,5 sentimeter. Di luar itu juga selain celah itu kita tahu bahwa trotoar itu tidak ramah. Banyak ruang-ruang publik yang diokupasi. PKL, parkir, dan banyak lagi. Ini yang mengakibatkan kesulitan saya yang kedua. Yang harusnya saya aman masuk ke trotoar, saya harus bertarung di jalanan. Nah karenanya di sini saya melihat bahwa di dalam perjalanan itu membuat saya juga melihat banyak hal. Ketidakpedulian, ketidakberpihakan, itu sering kita lihat. Dan bagi saya pengalaman 1,5 sentimeter itu bukan sekedar angka yang bisa diabaikan begitu saja. Dan itu juga sekaligus ingin saya katakan bahwa seorang difabel yang berkursi roda tergantung dan mandiri itu bisa terlihat dari 1,5 senti itu. Jadi saya perlu diangkat, perlu dapat pertolongan, dan seterusnya. Nah karenanya kelihatan itu seperti halnya kecil, tapi sebenarnya adalah hal besar bagi penyandang disabilitas. Yang kedua yang ingin saya ceritakan adalah angka 1,5 yang lain. Yaitu angka 1,5 derajat Celcius. Ini satu angka yang semua ahli dan negara-negara itu percaya bahwa kita bisa melalui peradaban ini, kalau di akhir abad ini 1,5 derajat bisa dijaga. Nah itu apa yang dikenal sebagai Paris Agreement yang disepakati oleh para pemimpin dunia pada tahun 2015. Dan di situ saya di 2015 itu ketika saya mengalami kecelakaan. Nah jadi dengan itu dua angka itu satu sisi saya ketika saya aktif di kantor presiden di namanya Dewan Nasional Perubahan Iklim, selalu saya berhubungan, saya seorang modeler, saya seorang sistem dynamic modeler, saya seorang policy analis, yang keseharian saya berhadapan dengan angka-angka. Tetapi saya belum menjiwai apa arti angka itu. Apa arti kelompok rentan itu sampai saya mengalami kecelakaan. Nah karenanya kalau kita melihat apa sih
yang paling konkret dari krisis iklim, yaitu misalnya saya pernah mengalami dehidrasi. Jadi panas cuaca itu, lalu kemudian tentu kursi roda saya ini hanya mampu bergerak paling panjang itu sekitar 20 kilo. Jadi kalau jalan itu searah dan berputar-putar, maka saya belum tentu bisa sampai ke tujuan. Nah karenanya, dua angka kecil itu sebetulnya saling berhubungan bagi seorang disabilitas seperti saya. Jadi singkatnya saya menghadapi dampak yang berlapis. Di keseharian saya harus berhadapan dengan 1,5 senti, tetapi ada pengaruh lain, krisis iklim itu yang kemudian mempengaruhi semua aspek dari kehidupan saya. Saya ingin kasih contoh bahwa kalau saya berkursi roda, maka kalau teman-teman bayar 50.000, saya mesti 100.000. Karena ada yang menolong saya mengangkut ke atas mobil. Jadi kalau di dalam transport itu ada namanya mil pertama perjalanan lalu mil terakhir. Saya berjalan di mil pertama dengan sejumlah tantangan itu. Itu pun kalau ada yang tergerak untuk menolong. Kadangkala misalnya kendaraan susah karena mungkin menaikkan itu akan memerlukan energi yang lain. Nah yang kedua, di perjalanan lalu setelah ada di perjalanan itu. Jadi first mile dan last mile bagi seorang difabel itu adalah sangat-sangat luar biasa. Nah karenanya saya mencoba merenungkan bahwa orang seperti saya di dunia tidak sendirian. Ada 1,3 miliar orang yang difabel. Di Indonesia itu ada difabel dan lansia ada kira-kiranya 50 juta orang. Difabel 23 juta orang dan lansia sekitar 30-an juta. Dan umumnya yang menjadi lansia adalah 60% akan menjadi difabel. Ya, jadi itu adalah proses alamiah yang akan dihadapi. Nah, karenanya di dalam perenungan saya harusnya 1,5 senti dengan 1,5 derajat itu terhubung. Tapi kenapa perbincangan itu selalu dipisahkan? Jadi bicara tentang difabel secara terpisah, bicara krisis iklim secara terpisah, padahal kedua-duanya itu adalah satu hal yang saling berhubungan. Kelompok rentan seperti saya adalah yang mengalami dampak yang luar biasa dari krisis iklim. Saya pernah terkurung di banjir saya tinggal di satu kawasan di Sumur Bandung dan saya sendirian, saya berkursi roda, orang teriak-teriak, tapi saya tidak bisa menjangkau itu kursi roda. Bayangkan kalau orang tuli, teman-teman tuli, itu sedang sendirian, tidak bisa teriak, gimana itu bisa ditolong. Jadi saya mencoba merenungkan persoalannya itu sebenarnya tidak pada aksesibilitas. Tapi sebetulnya persoalannya pada sistem yang kemudian tidak membuat saya bisa berjalan atau bergerak leluasa. Nah karena itu saya dengan teman-teman, karena tadi jumlahnya penyandang disabilitas luar biasa, itu bergerak mendorong kira-kiranya bagaimana kita
sama-sama bergerak dengan berbagai teman-teman itu untuk bukan dikasihani, bukan difoto-foto di dalam satu pertemuan, tetapi bagaimana kita misalnya mengajak semua orang, apapun latar belakangnya, untuk sama-sama menyelesaikan atau menghadapi dan mempermudah teman-teman yang tidak sama dengan kita. Jadi ada dua prinsip penting. No one left behind. Mungkin ada teman-teman yang tahu. Artinya apa? Kemajuan itu diukur bukan dari orang yang paling maju. Bukan dari 5.0, tapi dari 2.0. Jadi kalau itu dibilang maju, kalau orang-orang seperti saya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya itu ada prinsip lainnya. Nothing about us without us. Kalau bahasa Italinya, tongnya nyahuanan gitu ya. Jadi jangan sok teu bahwa kita mengerti tentang penyandang disabilitas. Seorang desainer merasa lebih tahu dari penyandang disabilitas. Padahal belum mengalami keseharian. Orang merasa tersingkir biasanya kalau sudah disingkirkan, kalau belum sih hanya representasi saja. Nah, yang kedua di dalam mencari solusi tentu untuk kemandirian itu organisasi saya mulai yang namanya DILANS Indonesia itu bergerak dari dukungan donor, dukungan banyak pihak. Kami mau coba mandiri akhirnya ketemulah cara salah satunya adalah dengan mobilisasi pendanaan dari publik. Yaitu kita menggulirkan namanya Wakaf for DILANS bersama Rumah Wakaf. Alasannya adalah kemandirian itu harus bisa dimobilisasi dari sumber daya yang mandiri juga. Apa yang ingin saya sampaikan sebagai bagian akhir dari yang saya ingin sampaikan itu bahwa kerentanan itu tidak hanya berkaitan dengan urusan fisik. Tetapi membicarakan disabilitas itu harus menyentuh aspek yang lain. Saya tergantung sama kursi roda, bagaimana kita punya kursi roda yang murah, bisa diakses. Saya kesehariannya sekarang tergantung sama popok, bagaimana popoknya itu sudah bisa murah didapat dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu ekosistem menjadi penting dan tidak ada satupun organisasi yang bisa sendirian termasuk organisasi saya di dalam menyelesaikan urusan ini. Jadi singkatnya tantangan terbesar bukannya kurang solusi, tapi menghubungkan agar solusi itu bisa menjawab berbagai keterkaitan yang tadi saya sebutkan. Karena itu kami juga membuka diri berkolaborasi dengan teman-teman di Asia Afrika dan itu kami nyebutnya menamakan sebagai Asia Afrika Inclusive Nexus Network. Apa yang saya alami tidak merubah apa yang pernah saya pelajari. Karena tadi saya seorang modeler, saya seorang saintis, saya sehari-hari juga kotak-atik persamaan matematika dan seterusnya. Tetapi pengalaman hidup itu memberikan satu makna yang lain. Nah sehingga ketika kita bicara perubahan iklim, mari juga kita bicara manusia yang terdampak. Salah satunya adalah kelompok rentan ini. Bicara aksesibilitas juga harus membahas partisipasi. Harus membahas empati. Bukan sekedar menanyai kenapa Pak Farhan kakinya pincang dan seterusnya. Tapi tanpa sadar kita tergerak untuk itu. Jadi singkatnya saya ingin menyatakan bahwa masa depan adalah milik dari kita yang mampu melihat semua keterkaitan itu. Semua bisa dimulai dengan memahami dua angka kecil tadi, 1,5 senti dan 1,5 derajat. Terima kasih.